Oke, jadi halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Hawkins. Dan di video kali ini gua bakalan bikin video tentang top 7 karakter di Liga Season 134 di game OPBR ya guys ya. Dan kalau kalian mungkin banyak yang gak setuju, ya itu silakan, karena ini jujur dari pendapat gue pribadi gue bikin. Dan kalau kalian setuju pun juga nggak apa-apa, karena bebas, manusia mah bebas berpendapat ya guys ya. Jadi langsung aja mari kita bahas untuk karakter yang nomor 7 guys, let's go. Oke, jadi karakter yang nomor 7 itu yaitu Rob Lucy yang versi Awaken ya guys ya, atau Rob Lucy Extreme gitu. Langsung aja kita bahas kenapa dia di nomor 7. Let's go. Kita bahas mulai dari kekurangan si Lucy dulu ya. Oke, kekurangan si Lucy di sini dia itu runner tetapi nggak punya ignore enemy atau cabut paksa ketika ada musuh di bendera tersebut. Jadi nggak bisa mencabut paksa ya. Padahal cukup cukup penting untuk meta sekarang, ketika ada bendera itu harus bisa dicabut paksa ya. Apalagi defender kayak Snakeman gitu, kita harus secepat mungkin cabut flag sebelum penuh, harusnya sih begitu guys. Cuma sayang banget ini nggak punya ya dia itu. Dan ya kita lanjut kekurangan yang kedua, dia itu kekurangannya itu dia tidak ada nyawa kedua guys. Misalkan trade kayak tersisa satu darah, atau mungkin trade kayak ketika sudah KO recover sekian persen gitu, dia tidak punya. Jadi kalau kalau udah kena burst damage dan mati, ya udah mati, nggak ada recover darah, ataupun mungkin nggak ada darah kedua, itu ya udah langsung bener-bener hilang gitu dari peradaban gitu guys. Dan ya yang ketiga, dia itu yang mode runner. Dia itu tipis banget guys, serius. Dia itu sangat-sangat tipis. Meskipun di sini dikatakan dia punya reduce damage ya ketika diserang oleh musuh yang mempunyai parameter boost, atau mungkin dia punya buff defense ketika kita dikasih status efek ya. Tapi tetap aja guys, gue sering banget di liga ketemu si Lucy mode runner ya, lebih tepatnya ya, gampang banget terkena one shot, serius. Kerupuk banget dia ini yang mode runner, elek guys, serius elek, terlalu riskan gitu ya. Apalagi nggak punya nyawa kedua yang seperti gue bilang tadi. Jadi ini karakter itu gampang banget di one shot ketika mode runner ya. Jadi ya kekurangannya untuk Lucy mungkin begitu aja. Dan sekarang kita bahas untuk dari segi kelebihan si Lucy ini guys. Oke, kelebihan si Lucy yang pertama yaitu ketika darah 70% atau lebih, kita tidak bakal kelihatan di minimap musuh. Yang artinya kita bisa bikin bingung musuh gitu. Misalnya kan biasanya kebanyakan runner rebutan di bendera C. Nah, si Lucy ini bisa bikin bingung guys. Entah dia bisa ke bendera duanya musuh, atau malah cuman jalan di bendera dua kita, atau malah kita langsung ke C. Jadi bisa bikin musuh itu bingung ya. Itu salah satu keuntungan buat Rob Lucy. Apalagi ketika musuh itu buta map. Itu adalah musuh kesukaan player Lucy ya. Jadi misalnya ada yang cabut flag di belakang, kan gak kelihatan tuh, cuman tinung-tinung doang. Nah itu banyak orang kadang gak merhatiin. Itu jadi salah satu keuntungan buat Rob Lucy yang mode runner ya. Oke, terus di sini itu keuntungan dia, keunggulan dia itu dia bisa ngasih efek kelawat ya. Efek kelawat itu kayak efek yang bikin basic attack ataupun skill yang ditahan nggak bisa digunakan ya selama sekian detik gitu ya. Terus lagi kita bahas ini, di sini dia mempunyai redact status efek. Jadi ini trait yang cukup penting, karena tahu sendiri era sekarang itu banyak banget status efek di mana-mana ya. Jadi dia sudah cukup bagus mempunyai redact status efek ya, walaupun nggak nullify, seenggaknya sudah di redact walaupun 80% doang, cuman udah bagus lah, sudah cukup bagus. Oke, terus kita bahas yang mode Awaken ya. Yang mode Awaken, yang di mode Awaken ini cukup bagus guys. Yang pertama, ketika darahnya 70% atau lebih, basic attack yang biasa dia itu ignore ignore def guys.
Basic attack-nya itu ignore death banget. Itu cukup bagus ya, jadi sakit hitungannya. Basic attack-nya ignore death. Terus kita dapat redash damage lagi sebanyak 50%. Itu yang bikin bagus. Jadi kita nggak terlalu kerupuk kayak di mode runner ya. Kita dapat redash damage ketika kita jadi attacker, itu cukup bagus ya. Cuman dengan syarat harus 70% darah ya, atau lebih mungkin. Dan di sini ketika kita berada di area bendera, kita bakalan dapat recovery secara deres ya. Setiap hitnya itu 5% gitu. Jadi usahakan kalau di mode attacker kalian itu harus gelut di dalam flag ya, biar kalian bisa maksimalin trade-nya si Lucy, yaitu dapat 5% ya setiap hitnya. Entah ketemu elemen apapun itu, pokoknya setiap hit dapat 5% di area bendera. Oke. Nah, terus ini keunggulan yang cukup bagus ya. Di mode attacker dia punya boost capture, guys. Nih. Di mode attacker dia itu punya boost capture. Padahal rata-rata karakter mereka pada punya boost capture di mode runner. Tetapi si Lucy ini dia di trade 1, yang artinya di mode attacker dia bisa jadi dapat boost capture juga, mau yang runner mau yang mode awaken dia tetap dapat boost capture. Jadi lebih baik ya pakai mode yang attacker aja guys, biar maksimalin banget ya. Soalnya nggak harus jadi runner. Runner cuman buat bikin bingung musuh aja. Ya ini nih bagusnya si Lucy itu ini guys, di mode attacker dia dapat boost capture, jadi nggak selalu harus jadi runner ya. Nah itu alasannya guys, kenapa gue taruh Rob Lucy di nomor 7 ya. Nomor 7 aja udah kayak gini guys. Gimana nanti nomor 6, 5, 4, 3, dan 2, dan juga 1? Mungkin bisa lebih ngeri kali ya. Dan dari segi damage juga dia di mode attacker ignore death semua ya, dua skillnya ya, cukup ngeri. Dan untuk di mode normal ini juga dia bisa 70% dari max HP musuh, atau 70% darah lah pokoknya damage-nya lah ya. Dan ini juga nih bisa buat kabur-kaburan cukup enak gitu, dan invincible gitu kan. Jadi ya mungkin gitu dulu untuk alasan Rob Lucy jadi nomor 7. Mari kita bahas yang di nomor 6. Let's go. Oke, jadi langsung aja mari kita bahas untuk karakter yang nomor 6, yaitu Luffy Nika atau Luffy Gear 5 ya. Kenapa dia bisa di nomor 6? Let's go, kita bahas dari kekurangannya dulu. Let's go. Oke, di sini dia sebagai defender sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman yang bikin kurang, dia itu nggak bisa ngisinya cepet. Walaupun bisa ngisi 150% benderanya sendiri, cuman dia itu ngisinya lemot guys. Sayang banget ngisinya lemot kayak WB. Kalau ngisinya bisa cepet kayak Big Mom Olin atau Kaido Biru atau S-Snack gitu, itu baru enak sih buat nge-cover gitu kan. Jadi cepet rotasinya. Cuman karena dia ngisinya lemot, jadi susah-susah gampang ini kalau jadi defender nih. Rawan gampang dicuri juga kan. Tahu sendiri runner-runner sekarang itu banyak yang ignore enemy gitu kan. Sedangkan Luffy Nika ngisinya agak lemot. Runner cabut flagnya cepet, punya boost capture, cuman sangat disayangkan ya dia ngisinya lemot yang pertama. Oke, terus selanjutnya yang kedua di sini itu yang di mode runner, dia itu nggak punya yang namanya ignore enemy ya. Ignore enemy ketika ada musuh di flag tersebut. Sayang banget Luffy Nika nggak punya trait itu guys, cukup disayangkan ya. Padahal di mode defender dia bisa ignore enemy dan ngisi bendera, cuman di mode runner dia nggak bisa ignore enemy saat pengen cabut bendera. Itu sangat disayangkan, dia nggak bisa. Terus lagi kekurangan dia yang ketiga di sini, skillnya dia itu nggak ada yang ngedash ataupun skill teleport ke depan ya. Skillnya skill 1 yang Kaminari dia itu long range. Terus yang Bajrang juga ini tuh dia area efek. Terus juga ini area efek juga yang Giganto. Jadi benar-benar kalau jadi mode runner ya lu harus jalan manual. Nggak ada skill teleport atau skill ngedash buat mempercepat lu pengen ke bendera tersebut, itu nggak ada, cukup disayangkan ya.
Sangat-sangat disayangkan, gak ada skill buat mempercepat jalannya gitu ya. Dan mungkin untuk kekurangannya si Luvinika itu aja kali ya. Soalnya dia hitungannya masih paket komplit sih. Oke, mari kita bahas untuk kelebihan Luvinika. Yang pertama, dia itu skillnya ya, ignore dev-nya nggak ngotak. Tahu sendiri kalian damage-nya bagaimana kan? Ignore dev-nya dari Bajrang maupun dari Giganto sama-sama sakit, namanya juga ignore dev gitu kan. Terus lagi di skill 1 dia mempunyai efek knockback dan ignore obstacle ya. Itu cukup bagus buat nembusin ke bendera yang lagi dicabut musuh. Lu tinggal lempar Kaminari itu bisa tembus tembok. Jadi musuhnya bakal ke cancel kalau kena. Itu lumayan ya. Dan itu efeknya juga knockback ya, kalau musuh nullify status jadi nggak jatuh di tempat. Itu bagus sih, cukup bagus. Dia kayak akan knockback juga gini guys. Tuh, kayak akan knockback efek. Lihat step 1 knockback. Bajrang step 1 knockback. Giganto step 1 knockback. Kayak banget ya knockback nih. Belum lagi ini ignore dev-nya 2 biji nih. Gokil juga nih Luvinika, bagus banget nih ngomong-ngomong nih. Oke, lanjut, kita lanjut di sini. Dia bisa ignore enemy terus ngisi bendera ya. Ya itu lumayan walaupun cukup lama ya. Seenggaknya bisa ignore enemy. Terus lagi dia itu ketika pindah role dia dapat darah ya, darah 5% lah. Ya lumayan. Ketika pindah dari defender ke attacker, attacker ke runner ataupun pokoknya pindah role dia bakalan dapat darah lah ya. Dan untuk ganti role-nya sendiri sih nggak cukup susah, cukup gampang sih kalau kata gua ya. Kalau defender cuman lu harus ngisi dalam flag, terus kalau pengen jadi attacker lu harus gebukin musuh di area bendera musuh. Terus lagi kalau pengen jadi runner, lu tinggal pegang bendera aja, ntar bakal jadi runner. Cukup gampang kan sebenarnya. Oke, terus kelebihan dia yang kedua, dia itu punya ketika dia mengknockback musuh, dia itu punya increase dev ya. Jadi devnya bakalan di stack setiap kali si Nika ini ngasih knockback. Dan itu juga memberikan Nika itu boost speed ya. Jadi wah, defender aja punya boost speed guys. Jadi lumayan gak sih? Walaupun defender dan juga tadi nggak ada dash ataupun skill lompat, dia tetap punya boost speed ya ketika nge-knockback enemy ya. Cukup bagus lah, cukup bagus buat nge-cover kekurangannya si Nika gitu. Terus lagi di sini itu dia dapat reduce dan juga increase damage ketika di dalam flag ya. Entah bendera musuh, entah bendera diri sendiri ya. Pokoknya dalam bendera aja dia dapat damage tambahan dan juga damage reduce. Cukup bagus. Terus basic attack-nya juga dia bisa menghasilkan counter ya. Kalau counternya sukses dia ngasih knockback guys. Itu ngeselin sih, serius guys. Basic attack-nya Nika nih bagus banget ya. Hitungannya ada 4 skill sih. Yang satu Kaminari, 2 pakai Bajrang, 3 Giganto, keempat itu dari basic attack yang ditahan atau skill counter sebenarnya. Jadi anggap aja 4 skill gitu kan. Oke, terus di sini dia itu punya knockback punya recover darah dari hasil knockback, terus dapat cooldown skill 2 setiap mengknockback gitu dapat 15%. Terus juga bisa menullify status efek ketika darah 50% atau mungkin lebih ya. Itu cukup bagus. Dan juga dia bisa menghapuskan buff state musuh kayak Haki Jekiret gitu bisa hilang gitu. Ya cukup bagus sih Masian ya. Dia cukup paket komplit guys. Cuman ya sayang banget di meta sekarang itu yang seperti gue bilang, runner-runner sekarang kebanyakan itu ignore enemy ya. Jadi si Nika ini walaupun bisa ngisi 150% cuman kan lemot. Nah, sedangkan musuh pakai runner yang ignore enemy plus boost capture-nya cepet. Jadi ya lebih cepetan nyabut daripada ngisinya. Nika cuman diayam-ayamin gitu guys. Yang bikin sayang tuh itu aja. Oke, makanya gue taruh di nomor 6. Let's go, mari kita pindah yang di nomor 5, let's go. Oke, jadi langsung aja kita bahas karakter yang kelima. Di sini ada Goldie Roger atau Roger V1 ya. Dari langsung aja kita bahas
Kenapa dia bisa di nomor 5 guys? Let's go. Kita bahas dari kekurangannya dulu ya. Oke. Di sini kekurangan dia yang pertama nih ya. Walaupun dia sudah di revamp, udah dikasih buff, sayang banget untuk skill Kamusari ataupun skill Koi dari skill 2, dari salah satu dua skill ini nggak ada yang namanya ignore defense ataupun ignore damage reduction musuh. Saya sangat disayangkan ya nggak ada, meskipun emang damage dari Kamusari tahu sendirilah gimana. Cuman kalau ada kan why not gitu kan, tahu sendiri era sekarang kebanyakan pada ignore defense, ignore damage reduction gitu kan. Harusnya mah dikasih gitu, cuman kenapa nggak dikasih, cuman dipercepat doang animasinya. Ya agak nanggung ya, biar jadi back to back meta lagi aja nih Roger harusnya kalau di itu di buff lagi dikasih ignore dev gitu kan. Oke, terus kekurangan dia yang kedua ya, di sini itu dia nggak punya yang namanya darah kedua guys. Dia nggak punya darah sisa 1 HP ataupun darah ketika KO bisa recover sekian persen. Itu nggak ada ya, jadi nggak ada darah kedua gitu. Dia bisa di one shot ya. Cuman di sisi lain dia punya trait yang namanya nih recover HP 30% ketika kita terkena damage yang 20% atau lebih dari max HP. Yang intinya itu kita cashback lah, dapat cashback darah gitu. Jadi ya begitulah, masih bisa ditutupin oleh trade-nya ya, cukup lumayan gitu ya, cukup lumayan. Oke, terus lagi kekurangan dia itu di sini status efeknya cuman yang tipikal immobilize doang. Jadi nggak semua status efek ya, meskipun immobilize doang udah bagus, cuman kalau ke status efek semua lebih bagus. Cuman ya biar nggak terlalu broken aja kali ya Bandai bikin balance begini gitu kan. Oke, untuk segi kelebihan mah banyak lah ya. Skill satunya sekarang udah ada knockback, ignore obstacle. Terus skill 2-nya nggak bisa dijatuhkan, nggak bisa di cancel, nggak bisa dikasih status efek. Dan juga ya tahu sendiri damage-nya bagaimana. Oke, terus di sini dia kelebihannya lagi itu ketika kita nullify status efek, kita bakalan dapat defense boost 70%. Jadi alot dia 70% walaupun cuman 10 detik, cuman itu cukup nolong 70% itu. Udah berasa stucknya mak gitu kan, tapi 10 detik doang gitu. Oke, terus lagi dia bisa meremove buff state-nya musuh ya, kayak hakinya Red itu bisa hilang. Terus lagi ya karakter-karakter yang punya parameter boost ditambah buff state itu bisa dihilangin oleh Goldie Roger ya. Terus lagi dia itu punya recover dan juga redash cooldown yang cukup cepat ya, gampang juga dapetinnya. Terus lagi stack attack-nya cukup enak, sekali skill dia dapat 25. Nah, kalau pengen 100% kita hanya perlu 4 kali hit ya, yang artinya udah 100%. Cukup enak gitu kan. Terus lagi bakalan dapat recover damage juga, itu wah, lumayan banget tuh kan. Dan ya mungkin gitu aja untuk kekurangan dan kelebihan Roger ya. Gue juga udah bahas kemarin waktu dia after buff, trade-nya udah gue bahas gitu kan. Jadi ya mungkin gitu aja, kita lanjut ke karakter yang nomor 4 guys. Let's go. Oke, jadi ini ada karakter yang di nomor 4 ya, Extreme Goldie Roger yang versi runner atau Roger V2 ya. Jadi ini gua jujur bingung guys, dia itu kekurangannya apa gitu. Dia itu soalnya hampir punya semua aset penting sih ya. Ini langsung gua bahas aja deh kelebihannya kenapa dia bisa di nomor 4 kali ya. Langsung aja gua bahas, yaitu dia mempunyai ignore enemy dan bisa cabut paksa di bendera ya. Jadi bisa cabut paksa, nggak seperti kayak si Luvenica, si Lucy tadi nggak punya ya. Si Roger ini punya guys. Terus lagi dia bisa nullify status ya ketika darah di atas 97%. Ya lumayan lah. Terus lagi dia mempunyai attack boost ya kalau musuhnya terkena stun.
Terus lagi dia mempunyai reduce damage ketika berada di area bendera musuh atau ketika kita lagi pegang bendera ya. Jadi kita mempunyai reduce damage. Terus lagi dia punya skill yang namanya itu ignore obstacle ya, si Kamusari. Dan damage-nya pun dia dari 50% max HP musuh ya. Kalau di bawah 50% ya udah dipastikan mati gitu. Dan itu pun juga menghasilkan status efek guys. Ngeselin gak sih? Udah tembus tembok, kena stun lagi, bah, ngeselin. Terus lagi di skill 1 dia itu punya ignore damage reduction plus efek knockback. Terus lagi dia bisa ngurangin attack musuh dan juga dia dapat tambahan damage ketika skillnya itu dipakai melawan defender ya, 50%, lumayan tuh. Terus lagi dia bakalan invincible kalau pakai skill 1. Terus lagi kelebihan dia itu dia ada cashback ya, kayak Roger yang V1 tadi gua bilang, setelah menerima damage yang 20% atau lebih dari max HP kita bakalan dapat recover darah sebanyak 30%, cashback lah simpelnya gitu ya. Terus lagi dia punya Rida skill dan dapat recover darah juga ketika cabut flag ya, seperti runner pada umumnya. Terus lagi dia juga bisa menullify immobilize ya. Jadi status efek yang tipikal immobilize bisa diabaikan di sini nih. Bentar. Nah ini nih. Ketika di area bendera musuh ya, dia bisa nullify immobilize. Harus di area bendera musuh guys. Ingat, di area bendera musuh. Nah, terus lagi dia juga punya boost capture. Terus lagi dia punya darah yang kedua. Ya, komplit. Ya, mungkin komplit gak sih guys? Serius, gue bingung nyari kekurangannya dia apa dari tadi. Mungkin kalau kalian tahu, komen aja lah ya. Pokoknya ini karakter gue taruh di nomor 4. Dan kita lanjut yang nomor 3. Let's go. Oke, di nomor 3 kita mempunyai sang Jabra dari CP9 ya, karakter Bounty Face yang bener-bener menggila di meta sekarang guys. Jadi Jabra gua taruh di nomor 3 ya. Langsung aja kita bahas dari segi kekurangan dia guys. Let's go. Dia yang pertama, dia itu nggak punya remove ataupun nullify status efek selain immobilize ya. Jadi kayak status efek ya recovery block atau mungkin status efek yang lain dia masih bisa terkena. Dia cuman immune terhadap status efek immobilize, tapi juga harus di area bendera musuh ya. Ingat, harus di area bendera musuh dia baru nullify immobilize status efek. Oke. Nah, terus lanjut lagi recover darah. Recover darahnya dia ada, cuman sangat disayangkan itu dia harus unggul elemen baru dapat darah guys. Jadi dia harus mukulin elemen biru ataupun elemen hitam, dia baru dapat darah. Cukup disayangkan di sini. Jadi darahnya itu nggak segampang karakter-karakter lain ya. Ya namanya juga Bounty Festival gitu. Terus lagi di sini dia itu tidak bisa menghapus buff state ya. Buff state-nya musuh itu nggak bisa dihapus oleh karakter ini. Jadi karakter yang mempunyai buff state kayak Jeki Red, Jeki Kamusari atau Akainu itu nggak bisa dihilangkan oleh si Jabra guys. Oke. Terus lagi dia itu tidak punya darah yang kedua atau darah sisa 1 atau mungkin recover sekian persen setelah KO. Dia itu tidak punya ya guys ya. Dan ya mungkin untuk kekurangannya itu gitu aja. Tapi kalau untuk kelebihannya itu dia skill satunya ya, skill 1, skill 2 dia itu multiple hit semua guys, multiple hit semua. Jadi tipikal karakter yang punya shield, karakter yang punya api di punggungnya itu bisa di one shot dengan karakter seperti ini. Soalnya ini konsekutif hit guys, dua-duanya tuh multiple hit hitungannya. Jadi ya langsung hancur itu shield, itu api-api juga langsung hilang kalau ada. Itu ngeri sih, cukup mengerikan ya itu ya untuk skill 1 nih.
Apalagi skill 2 nih, ini skill yang paling paling dibikin ya paling gila lah untuk di OPBR Satani ya, damage-nya gokil lah ini, nggak ada ukat ini skill 2 nih. Terus lagi kita lanjut ke dia itu bisa teleport, dia bisa long range area ya, damage-nya juga cukup oke. Terus lagi dia itu mempunyai shield ya, buat ngelindungin dia dari yang namanya one shot. Jadi bisa ditutupin one shot kalau nggak ada, jadi bisa ditutupin oleh shield kalau nggak ada sisa darah satu ataupun darah kedua. Jadi bisa ditutupi oleh shield ya. Jadi cukup lumayan. Terus dia recover shieldnya itu juga cukup gampang ya. Cukup menggunakan skill 2, nanti dia itu bakalan recover si shieldnya. Jadi cukup gampang gitu mendapatkannya. Terus lagi dia itu cooldown skillnya yang cukup cepet ya. Ketika menyerang musuh menggunakan skill 1, cooldown skill 2 nya itu bakalan dipercepat selama 5% sekali hitnya doang. Nah, sedangkan skill 1 di sini multiple hit. Ya, yang artinya 9 consecutive hit ditambah 1 kan 10. 10 berarti berapa tuh? Setiap kena skill 2, setiap kena kan 5%. Nah, kalau 10, 5 kali 10 50%, yang artinya skill 2 udah 50% kalau damage skill satunya kena semua gitu. Kan cukup cukup lumayan gitu kan. Bagus banget gitu. Terus lagi cooldownnya udah, recovernya udah. Oh iya nih, terus lagi ketika berada di area bendera musuh, kita bakalan dapat tambahan damage dan juga rida skill 1 ya kalau kita gelut di area bendera musuh. Jadi tipikalnya itu pokoknya ini karakter usahain harus rusuh gitu sih guys. Kalau pengen main jarak jauh juga boleh, cuman kalau gue saranin sih lebih baik rusuh aja. Soalnya ketika rusuh lo itu banyak dapet keuntungan. Yang pertama, lu bakalan susah di knockback. Terus lagi lu nggak bisa terkena status immobilize. Terus lagi lu bakal punya increase damage. Terus lagi lu dapat punya skill 1 cooldown yang makin cepet. Ya itu keuntungannya kalau lu nyerang di area bendera musuh. Dan ini uniknya si Jabra itu ya, damage-nya ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat ya, based on defense, yang artinya berdasarkan defense yang dipunya. Intinya ini karakter itu semakin defense-nya tinggi, dia damage-nya bakalan sakit dari segi skill ya. Untuk skill, kalau basic attack ya dari attack. Cuman kalau dari skillnya dia damage-nya itu berdasarkan defense yang dipunya. Jadi lebih baik isinya itu utamain defense ya, biar damage-nya makin tumpah-tumpah. Soalnya di sini juga setiap kali kita nyerang musuh, kita bakalan increase def sebanyak 3% setiap hitnya, dan itu mentoknya 50% ya. Jadi 50% ditambah mungkin dari medal ya, bisa trio gitu kan, 70%, terus lagi dibantu apa itu plus 300 gitu kan. Wah, itu lumayan banget sih buat maksimalin potensi def ya. Best defense soalnya hitungannya guys, best defense ya, bukan dev up. Kalau dev up kan berarti dia bisa dihilangin. Nah, kalau best dari defense itu susah nggak sih ngilanginnya, atau mungkin nggak ada ya, mungkin gitu aja kali ya buat si Jabra ya. Semoga kalian paham lah. Kita lanjut yang di nomor 2 guys, let's go. Semoga kalian paham. Ya, untuk yang karakter nomor 2 dan karakter nomor 1 ya hitungannya ya kalian tahu sendirilah, si Snake dan juga si Shanks campur sari ya. Kalian tahu sendirilah betapa gilanya karakter 2 itu. Jadi ya singkat saja, gua nggak mau jelasin karena kalian udah tahu bagaimana lah tipikal dua karakter ini ya, yang lagi gila-gilanya di meta sekarang gitu ya.
snack dengan banyaknya status efek plus banyaknya kabur-kaburan ngisi dengan cepat, belum lagi dia punya api di punggungnya yang ngeselin gitu kan. Apalagi skill 1 ini dikombo dengan medal King Event Kaido yang versi 1 tuh. Skill satunya bakalan brutal banget guys, serius. Skill satunya bakalan cepet, terus lagi dia bakalan dapat api di punggungnya yang artinya dia susah banget buat dihit. Terus lagi buat si Jackie, kalian tahu sendiri lah ya kalau dia itu udah mode haki ya. Wah, udah. Untuk saat ini yang bisa ngilangin hakinya cuman si Albert ataupun si Big Mom Olin doang ya. Soalnya ketika di ignore enemy, soalnya ketika di ignore ignore sih, ketika di nullify status efek yang burn dari burn Big Mom ataupun burn dari Olin, si musuhnya bakalan kehilangan buff state-nya. Jadi Jeki bakalan hilang buffnya. Jadi ya untuk saat ini cuman ada Olin dan juga Albert yang notabene juga mereka berdua lagi nggak meta, hitungannya mah anggap aja nggak ada yang bisa nge-counter untuk saat ini. Jeki ini gokil juga ya. Ya udahlah, nggak usah dibahas lah ya, gimana gilanya kalian tahu sendiri. Skill 1 skill yang nge-end ngelock gitu kan. Ya begitulah guys, males gue jelasin mereka berdua ini. Dah pokoknya terserah nomor 1 atau nomor 2, antara dua ini dah pokoknya dah. Pokoknya antara dua itulah ya, sisanya pikir sendiri dah. Dah pokoknya gitu dulu aja. Kita lanjut lagi di next video and see you next time and salam Kamusari. Bye bye.